ada beberapa orang di sini yang datang untuk melakukan ritual, tapi ritualnya agak aneh pemirsa. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Roro Mendut memang hanya cerita klasik, tapi kisahnya mirip cerita Romeo dan Juliet di zaman modern yang rela mati dan berkorban demi cinta sejati mereka. Kisah Roro Mendut hanyalah salah satu cerita dalam buku Babat Tanah Jawi, sebuah teks Jawa kuno. Tapi kisah Roro Mendut sudah melegenda di masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Tapi bagi pecinta kebudayaan, kisah Roro Mendut tentu bukan cerita yang asing. Kisah Roro Mendut adalah kisah perjalanan hidup dan tragedi cinta seorang perempuan cantik dari pesisir pantai Kadipaten Pati, sekarang Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah, yang hidup pada zaman Sultan Agung. Konon katanya episode kali ini akan mengupas sejarah, mitos, dan segala misteri yang berhubungan dengan kisah cinta Roro Mendut yang melegenda itu. Ya, konon katanya mengupas mitos dan misteri kisah cinta Roro Mendut yang melegenda sejak dahulu kala. Konon katanya Roro Mendut adalah gadis cantik di zaman klasik. Tapi dalam hal asmara, ia bukan tipe perempuan yang tunduk pada tradisi masyarakat pada zamannya, yang taat ketika dijodohkan atau takluk begitu saja pada cinta yang memaksa dari penguasa. Meski hidup di zaman klasik, konon katanya Roro Mendut mirip perjalanan hidup Siti Nurbaya di zaman modern. Perempuan cantik yang memiliki kepribadian dan prinsip hidup yang kuat, serta berani menerabas tradisi yang mengkungkung hak asasi dan kebebasannya sebagai perempuan. Roro Mendut ingin berdiri sejajar dengan kaum pria di masanya dalam soal hak dan kewajiban. Mitosnya, setelah kekalahan Pati terhadap Kerajaan Mataram, Roro Mendut diboyong dari Pati ke Mataram untuk dijadikan gundik kesekian dari Panglima Perang tertinggi Kerajaan Mataram, Tumenggung Wiraguna. Tapi saat berada di Mataram dan bertemu kembali dengan pria pilihan cintanya, Pranacitra, Roro Mendut berani menolak paksaan menjadi selir kesekian Tumenggung Wiraguna dan kembali ke pelukan Pranacitra, pria pilihannya sendiri. Konon, tokoh Roro Mendut dan Pranacitra dimitoskan warga Bantul, Yogyakarta sebagai arwah yang memiliki kekuatan gaib sehingga bisa mengabulkan segala permohonan, memberikan berkah, dan keselamatan. Bahkan sebagai pengantara dengan Tuhan melalui tradisi yang secara turun-temurun mereka jalani, khususnya tradisi Wilujengan dan Payuwunan di Dusun Kajorwetan. Bahkan jejak ritual itu juga masih terlihat di makam Roro Mendut. Mitos air ludah Roro Mendut yang ia lumat pada batang rokok yang dijualnya pun konon katanya mampu menghipnotis kaum pria pada kala itu. Bahkan mereka yang tergila-gila pada Roro Mendut rela untuk membeli rokok berludah dan sisa hisapan Roro Mendut dengan harga paling mahal sekalipun. Dengan strategi itulah, konon katanya Roro Mendut berhasil lolos dari perangkap penguasa yang ingin menjadikannya selir.
Konon katanya, Roro Mendut adalah panglima kaum perempuan pada masanya yang menumbangkan mitos keperawanan yang konon pada masa itu masih dipuja-puja teman sebayanya. Roro Mendut, konon katanya, adalah tokoh pada masanya yang meruntuhkan mitos patriarki yang pernah dimiliki Indonesia dengan berani memilih dan meminang sendiri pria yang dicintainya. Penasaran dan ingin melihat langsung makam Roro Mendut? Tim Konon Katanya meluncur ke makam Roro Mendut di Gandu, Sendang Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan eksplorasi. Oke pemirsa Konon Katanya, sekarang saya akan eksplorasi ke makam Roro Mendut. Yuk pemirsa, ini kondisi hujan dan jalannya agak sedikit berbahaya. Sekarang sekitar jam 9 malam pemirsa. Dan kondisi hujan jadi jalanan agak licin ya pemirsa. Jadi harus berhati-hati. Oke pemirsa, saya cerita sedikit ya soal Roro Mendut. Jadi Roro Mendut itu konon katanya datang ke kota ini untuk menikah dengan Tumenggung Wiroguno, salah satu raja di sini, untuk dijadikan selir katanya. Tapi Roro Mendut tidak mau dan malah menyukai salah satu pria yang merupakan prajurit dari Wiroguno, yaitu Wonocitro. Nah, karena hal tersebut akhirnya bentar pemirsa ya, saya coba jalan dulu nih. Agak bahaya. Karena hal tersebut akhirnya Wiroguno pun marah, akhirnya membunuh Wonocitro. Dan Roro Mendut pun akhirnya tahu hal tersebut, dan karena kecewa akhirnya Roro Mendut bunuh diri katanya pemirsa. Dan sekarang dimakamkan di sini. Ini dia makamnya pemirsa. Dimakamkan di sini dan katanya satu liang kubur dengan Wonocitro, yaitu kekasihnya. Ya pemirsa, saya coba masuk dulu pemirsa. Oke pemirsa, saya akan coba masuk ke makam dari Roro Mendut. Kalau pemirsa di sini makamnya lumayan besar dan ada bangunannya juga seperti pemirsa lihat, dan tembok-temboknya sudah dicoret-coret seperti ini pemirsa. Yuk kita masuk yuk. Permisi. Ya, ini makam dari Roro Mendut. Seperti pemirsa lihat, ini bangunannya. Nah, ini makamnya. Jadi seperti cerita saya tadi, konon di sini yaitu makam dari Roro Mendut dan kekasihnya Wonocitro yang dibunuh oleh Tumenggung Wiroguno. Dan akhirnya Roro Mendut bunuh diri dan dimakamkan di sini di satu liang yang sama. Nah, di sini kalau saya merasakan ada bau-bau menyan ya kalau misalnya. Ada bau-bau menyan. Memang katanya di sini banyak dijadikan tempat ritual. Orang bersemedi ke sini untuk meminta permintaan dan nanti akan dikabulkan. Tapi mitos yang paling terkenal yang saya dengar adalah ada beberapa orang di sini yang datang untuk melakukan ritual, tapi ritualnya agak aneh pemirsa. Jadi untuk
meminta satu permohonan itu, orang itu akan, seorang pria yang sudah memiliki istri, dia akan meminta izin kepada istrinya untuk berselingkuh, ibaratnya memilih wanita lain dan datang ke sini untuk berhubungan intim.